Oke, kita akan langsung menjelaskan. Untuk yang pertama, itu ada decision tree, yang mana pohon keputusan, itu bahasa Indonesianya. Decision tree itu apa sih yang dimaksud decision tree? Nah, pas kemarin tuh pas saya cari-cari, jadi decision tree itu sama aja kayak flowchart gitu. Kayak alur dari sebuah apa namanya, pohon keputusan yang mana mungkin sesuai dengan kondisi ya, atau maksudnya tuh kayak true atau false juga bisa, atau iya atau tidak juga. Jadi kayak bisa, jadi kayak untuk menentukan sebuah data alurnya tuh bakal kemana gitu. Karena ini kan berhubungan dengan data kan, jadi ya nanti apa namanya, ini nih. Nah, nih. Bagaimana sih cara bekerjanya itu si decision tree itu tuh? Yaitu yang pertama itu mulai dari apa data, atau mungkin bisa bilang kayak untuk awal-awal tuh root awal. Kalau misalkan kita lihat di yang ini, nah ini kan root awal. Cuman kalau misalkan untuk di yang gambar gambar pertama, dia itu dalam sebuah sebuah data. Terus yang kedua itu cari pemisah terbaik. Maksudnya cari pemisah terbaik itu kayak fitur-fitur atau rootnya gitu, rootnya. Jadi nanti di yang gambar kedua itu nanti bakal dijelasin lebih lebih detail gitu. Terus abis setelah dipisahin eh, dari sebuah fitur-fitur yang paling efektif untuk membagi sebuah data. Terus yang ketiga itu kita membentuk ulang si cabangnya, atau mungkin bisa bilang kayak di dibuat cabang-cabang lagi dari sebuah fitur-fitur itu gitu. Terus abis dari dibuat cabang, kayak misalnya gini. Nah, ini kan untuk data awal kan, untuk data awal. Nah, ini kan coret-coretan yang kemarin gua itu. Mungkin ini bakal gue jelasin secara singkat aja kali ya. Ini untuk rootnya tuh kayak kayak misalkan ini ada duit 5.000 gitu. Atau mungkin ini ada data, ada data set atau data training, apa namanya, 5.000. Terus si yang 5.000-nya tuh si yang datanya tuh dia tuh pengen beli snack atau makan. Nah, apa karena dia itu duitnya cuma 5.000, pasti dia bakal bisanya tuh atau true atau siang kondisinya tuh dia itu pasti arahnya apa ke si snack gitu. Nah, mungkin kayak masih ada fitur-fitur lagi, kayak kayak misalnya nih snack atau ciki atau minuman atau apalah gitu. Nah, terus pas dia pengen beli snack, dia pengen beli apa nih gitu kan, pengen beli apa namanya, Silver Queen atau TikTok. Nah, kan karena Silver Queen itu agak mahal, pasti dia lebih ke TikTok gitu. Mungkin itu untuk yang bagian cabang-cabangnya itu sih ya. Terus nanti ketika ada dataset baru, ketika ada dataset baru, kayak gitu juga sama alurnya. Ketika ada dataset baru 1.000, kayak misalkan ini gue contohin kemarin 15.000. Nah, 15.000 kan kayak misalkan si yang orang itu lagi lapar nih. Kasusnya tuh dia dia itu pengen pengen m- makan tapi kenyang gitu. Kan kalau misalkan makan snack nggak bakal cukup kan. Nah, ini karena dia punya duit 15.000, tapi dia bisa beli makan, yaitu beli nasi. Nah, tapi ada pilihannya lagi. Pas beli makan tuh di telepon lagi. Bentar, bentar, bentar. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Sabar. Oke. Jadi pas dia beli makan itu, kan duitnya kan cuman untuk datanya kan 15.000 doang kan. Nah, ini karena dia nggak apa
karena rendang itu mahal, maka dia otomatis bisanya cuma beli ayam doang gitu. Nah, ini bisa bisa ada pilihan lagi nanti untuk di bawahnya kayak kayak bisa manjang gitu. Terus ketika ada nah, ini dia untuk kelebihan dari sebuah decision tree itu jadi kayak gampang dipahami untuk untuk belajar decision tree atau mungkin kayak kayak apa namanya flowchart gitu ya. Jadi kan lebih gampang untuk gambarannya. Sehingga kita tahu persis alasan dibalik setiap prediksi. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu setiap alasannya itu kayak misalkan kenapa nih dia milihnya tuh cuma snack? Karena ya duitnya tuh cuma 5.000 doang. Data awalnya tuh apa 5.000 gitu. Ketika ada data baru lagi, dia bisa nih beli makan gitu. Itulah sebuah alasan-alasan yang dibalik setiap prediksinya gitu. Nah, tapi ini ada kelemahannya juga, yaitu rentan overthinking, yang mana ketika ada pohon ketika ada pohon yang terlalu detail, jadi eh maksudnya tuh kayak misalkan gimana ya? Oke, oh ya, oke paham paham. Oke, jadi ketika ada data baru, kayak misalkan dia yang ini nih, kayak misalkan dia data baru itu 50.000, tapi dia itu untuk akhirnya itu cuma sampai ayam doang. Nah, ini kan berarti kan tadi kan udah dipakai sama data yang sebelumnya kan, data yang 15.000 kan. Nah, berarti ketika dia si, si yang ininya udah udah nggak kepake lagi, ketika si yang 50.000-nya tuh dia cuman cuman mentok sampai ayam doang, ini bisa kita potong gitu. Ini bisa kita hapus karena apa namanya bisa kayak lebih menjadi signifikan dipotong untuk membuat model lebih sederhana gitu. Lebih sederhana dan akurat. Jadi gitu guys. Ini untuk yang gambar pertama. Kayak mungkin dari kalian ada yang ini pertanyaan kayak kurang jelas dari apa namanya penjelasan gua atau gimana? Berarti ini kayak cuman ini ya Surya, kalau apa perkiraan kemungkinan aja ya kalau misalnya andai kan kayak tadi tuh contohnya kan kalau yang di mana tadi tuh yang di Figma Figma coba Oke nih. ya kan berarti kayak kemungkinan kalau gue punya duit banyak berarti gue beli makanan ini aja gitu-gitu kan kalau misalnya Hmm. duit gue cuma goceng beli snack aja Tapi terus kalau sebenarnya duitnya tergantung banyak sama gitu-gitu gak sih. sama 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 si yang datanya juga. Maksudnya tuh Hmm, kayak kayak mungkin ibarat kata si yang datanya tuh sesuai dengan kemauan data tersebut. Ketika dia emang duitnya gede, tapi dia pengennya beli snack, ya udah apa namanya beli snack. Cuman dia bisa beli semuanya. Ketika di bawahnya lagi dia bisa beli Silver Queen, bisa beli TikTok. Tapi ketika cuma 5.000 doang, dia otomatis cuma beli TikTok doang gitu. Gitu. Jadi kayak ada beberapa kemungkinan yang bakal terjadi terjadi yang terjadi lagi gitu. Jadi kayak emang banyak sih kemungkinannya sih. Kayak gitu sih. Cuma nanti untuk yang di gambar kedua bakal lebih detail lagi nanti. Kayak kayak gimana cara memisahnya atau gimana gitu. Ada yang namanya splitting, ada yang namanya information gain gitu. Nanti ada. Kalau untuk sekarang ada pertanyaan kan dari Denny udah dari Lars. Halo Lars. Belum ada sih, Oke belum belum ada. ada. Berarti lanjut ya, Ya. berarti lanjut. Berarti ini udah bisa ya. Oke, ini ini lanjut untuk yang pertama itu dari intuisi manusia menjadi algoritma cerdas. Jadi di sini kita akan di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya decision tree itu belajar dari sebuah data gitu. Yang pertama, ketika data training itu ada, itu dia bakal di splitting, yang mana proses splitting itu apa namanya, membagi data menjadi kelompok-kelompok yang lebih murni berdasarkan sebuah fitur-fiturnya gitu. Jadi kayak
kayak misalkan ini ada data, terus dia dia tuh kayak misalkan ini fitur snack, ini fitur beli makan, ini apa namanya fitur yang lain-lain ini, itu itulah yang disebutkan splitting untuk data tersebut. Jadi kayak misalkan si data tersebut itu mau ke fitur yang mana gitu. Nah, apa ini kan berdasarkan sebuah fitur. Berarti ini mungkin untuk yang 5.000 ini mungkin dia lebih cocoknya emang fiturnya sama sama fitur snack gitu. Tapi kalau misalkan data-data yang lainnya kan data kan nggak cuma satu dua tiga doang kan, pasti bakal kayak bercabang-cabang gitu. Nah, ini information gain itu dia kayak untuk memilih fitur yang terbaik. Kayak mungkin fitur yang terbaik itu mungkin bisa bilang kayak untuk outputnya atau untuk eh, lead lead node-nya, leaf node, leaf node tuh kayak apa ya? Kayak ini nih, kayak hasil akhirnya mungkin bakal yang lebih banyak atau sebenarnya bukan bukan hasil akhir sih. Kayak mungkin bisa dibilang kayak kayak misalnya gini, ada sebuah data yang itu di yang PPT yang selanjutnya sih ya yang lebih ngejelasin informasi gen. Nanti deh gue jelasin yang ini. Oke, ini kan ini tuh cuma memilih fitur yang terbaik doang. Terus yang ketiga itu proses rekursif. Jadi kayak kayak pengulangan-pengulangan terus. Proses pemisahan diulang terus-menerus hingga hingga sebuah data itu menjadi data kelompok gitu. Jadi murni. Jadi murni dan bakal tahu nanti si yang live note itu bakal bakal apa-apa aja gitu. Kayak misalkan ini langsung dari gambarannya ya. Ini kayak misalkan ada sebuah data. Nah, sebuah datanya itu kan kayak kayak kita tuh pengen ngeprediksi eh dia itu bakal makan di mana gitu. Dia itu bakal makan di mana. Oke, ini kan cuaca cerah. Apakah cuaca cerah gitu? Ternyata ketika si yang cuacanya itu tidak cerah, terus ini ada pertanyaan lagi, apakah kamu punya uang? Itu, apakah kamu punya uang? Nah, sabar. Ketika ketika dia ini kan sebuah pertanyaan kan. Nah, ini untuk titik awal keputusan. Ket- Nah, di sini dia bakal nentuin nih apakah dia mau ke tidak atau ya gitu. Terus garis yang mewakili keputusan berdasarkan jawaban dari sebuah pertanyaan ya atau tidak. Jadi mungkin ini kayak apa namanya? Kayak untuk data awalnya kali ya. Untuk data awalnya tuh dia tuh dalam bentuk jawaban ya atau tidak. Terus ketika dia milih tidak, jawabannya tidak. Nah, dia ditanya nih, apakah Bapak punya uang lebih besar daripada 50.000? Ketika iya, dia dia bakal makan di resto. Nah, ini tuh untuk it notes akhirnya gitu. Terus ketika dia tidak punya duit, ya udah makan di rumah aja gitu. Terus ketika iya, ini apa namanya pertanyaan se- se- eh, selanjutnya. Cuman kalau misalkan kita pikir-pikir, ini kan memprediksi dia itu pengen makan di mana ya. Terus tapi ini kan cuaca cerah. Ketika si yang datanya itu tidak atau jawabannya itu tidak cerah, berarti kalau misalkan dengan di pikiran secara logika itu berarti kayak mau hujan kan. Berarti cuacanya itu nggak cerah kan. Tapi kenapa ada pertanyaan punya uang 50.000 dan kalau misalkan emang ada dia kenapa makan di di resto sedangkan cuacanya itu tidak cerah. Cuman pas kemarin gua ulik-ulik lagi, ternyata untuk apa namanya untuk decision tree itu dia emang bisa dimasukin secara logika. Cuman nih, aneh. Nih. Cuman nih, ini masuk akal dari sudut pandang manusia. Tapi decision tree itu tidak berpikir secara kehidupan nyata. Jadi emang decision tree itu mungkin emang dari sebuah data training kali ya. Jadi kayak kayak dari sebuah data yang sudah di training.
Jadi dia tuh emang ngikutin alur-alurnya aja gitu. Jadi gitu sih. Mungkin ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi guys dari kalian? Hmm. Sebenarnya sih semua yang yang gambar satu dua tiga itu semua sama semua sebenarnya. Iya, Cuma mirip-mirip gitu ya. iya mirip-mirip. Cuma nanti bakal lebih detail lagi di PPT nanti. Belum ada sih kalau dari gua. Dari Lars berarti nggak ada juga. Oke. Lars, Ya, gimana? ya, belum ada, belum ada. Oke, oke. Lanjut. Nah, ini gue cuman beberapa doang sih yang gue pahami sih. Nggak, nggak, nggak semua gitu. Apakah kamu sudah menggunakan dysentery untuk setiap hari? Pasti ketika kita eh, mau pergi kemana atau mungkin bisa dibilang setiap kehidupan keseharian kita tuh pasti menggunakan dysentery. Kayak contohnya gini, hari weekend nih, enaknya apa ngapain ya? Nah, ketika pas pas kita lihat dalam diri kita, wah ternyata ada deadline tugas gitu. Ketika ada, ya udahlah dia bakal nugas dulu. Tapi ketika ketika tidak ada deadline tugas di pasti kayak bakal ada pertanyaan lagi. Ada 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 duit gak gitu. Kalau misalkan gak ada duit, ya udahlah, Rumah aja. Netflix aja adalah di rumah lah gitu. Tapi ketika ada pasti ada pertanyaan lagi atau atau mungkin bisa dibilang kayak kayak ini tuh kayak dalam bentuk sebuah fitur-fitur ya mungkin ya. Cuaca cerah. Apakah cuaca cerah? Ketika iya, ketika cuaca tidak cerah atau tidak hujan, maka ya udahlah pergi apa namanya pergi keluar aja lah gitu. Tapi ketika tidak, ya udahlah ngecil aja lah gitu. Ngecil di rumah. Tanpa sadar Cil. setiap keputusan yang kita ambil dalam sebuah pola pertanyaan dan cabang dan hasil akhirnya gitu. Jadi mungkin untuk kayak misalkan untuk pergi keluar, widih kita poe-poe nih karena kita nggak ada tugas, Sik. terus ada duit, terus cuacanya cerah. Nah, mungkin dari tiga pertanyaan itu tuh mungkin kalau yang gua pahamin itu mungkin kayak dalam bentuk sebuah fitur ya mungkin. Tapi kalau untuk yang pergi keluar yang poe-poenya itu ada sebuah hasil akhir atau yang tadi yang kita tahu ini. Nah, ini tuh dia tuh live note gitu hasil akhirnya. Terus ini gimana sih cara berpikir kalau di komputer kita gitu. Nah, pasti kalau misalkan cara mikir kita pakai apa namanya pakai pengalaman kita. Kalau misalkan kita ada duit tapi cuacanya tidak hujan, masa kita mau hujan-hujanan gitu. Pasti kita berpikir secara kayak pengalaman kita dan lihat pola dan mungkin pertanyaan-pertanyaan juga yang ada di pikiran kita gitu. Tapi kalau 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 komputer itu dia itu pakai data terus cari pola dan bikin aturan secara otomatis gitu. Jadi emang biarin aja itu si yang data sendiri itu yang bakal bikin model mungkin ya. Hmm. Yang bakal bikin model tersendiri gitu. Di sendiri adalah bla bla. Nah, ini nih. Kita lanjut. Nah, ini kayak misalkan ketika dia lapar nih, ketika dia perutnya itu lapar atau pertanyaan itu lapar. Kalau misalkan iya, ya udah, apakah punya uang? Ketika dia punya uang, apa namanya pesan online. Ketika duit itu lebih dari 20.000. Tapi ketika tidak lebih dari 20.000, dia bakal makan warteg. Ya udah makan warteg aja gitu. Jadi list note-nya itu ada dua nih untuk yang jawaban iya gitu. Yang jawaban ketika dia lapar. Tapi apa mungkin kayak bisa bisa ada panjang-panjang lagi nih nanti cabang-cabangnya gitu. Apakah makan di warteg? Terus lauknya apa? Sedangkan duitnya cuma 20.000 gitu. Waduh. Eh, Terus kayak misalkan ini ketika tidak, ya udah mah masuk Indomie aja. Nah, ini dia yang tadi yang gue bilang splitting. Jadi splitting itu untuk kan data itu kan awal-awal kan masih nyampur semua kan. Data masih nyampur, terus di splitting. Maksudnya tuh dipisah-pisahin gitu.
Jadi biar lebih rapi. Nah, splittingnya tuh pakai apa sih? Eh, sabar itu nanti. Terus, terus ini kita ke tujuan apa splitting dulu. Yang mana splitting itu untuk membagikan menjadi apa? Untuk membagikan atau memisahkan sebuah data yang mana menjadi impure, less less impure sama pure. Pure itu dia tuh sempurna gitu. Tapi untuk impure itu kayak masih data awal lah, masih 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 awal. Terus ketika sudah di apa namanya splitting, tapi dia masih lumayan terpisah, itu nanti bakal ada step by stepnya lagi nanti. Itu. Nah, caranya tuh pakai apa sih? Ya, ini dia pakai information gain. Jadi mungkin ini kalau misalkan yang gue pahamin, ketika data awal tapi dia menggunakan fitur Y, tapi untuk hasilnya itu masih gagal. Terus kalau ketika si yang datanya tuh menggunakan fitur X, tapi dia hasilnya hasilnya sempurna. Nah, inilah yang disebut apa namanya? Nanti dia bakal kayak bakal apa ya sebutannya tuh? Ini bakal bakal ada perhitungan untuk information gain-nya tuh yang paling tertinggi gitu. Nih nanti nih ada di yang step 3. Kayak mungkin setiap 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 menggunakan pakai fitur X ini dia itu datanya tuh selalu selalu sempurna gitu. Nah, jadi gitu. Eh, Setiap kalau misalkan kayak ada data baru lagi, terus dia pakai si yang X itu dia sempurna tapi ini gagal lagi. Berarti emang si yang fitur X itu dia kayak kayak apa namanya gacor Kang gitu mungkin. Gacor. Nah, sebenarnya itu hasil apa misalkan sebuah fitur makin tinggi skornya makin bagus fiturnya. Nah, buat jadi pertanyaan jadi gitu. Jadi kayak mungkin bisa bilang kayak gini nih. Nah, ini aduh agak panjang ya. Kayak misalkan ada data terus ada data nih lima apa 50.000. Nah, ada data 50.000 terus ada fitur snack sama beli makan. Nah, tapi kalau untuk yang 50.000 itu emang lebih dominan ke beli makan. Jadi kayak ya kita tuh, wah masa ya kita beli apa beli snack tapi 50.000 duitnya banyak banget gitu. Kan lebih baik mendingan beli makan. Jadi emang fitur beli makan ini yang lebih gacor ketika apa namanya ada data baru lagi, tapi data barunya tuh kalau misalkan emang duitnya banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan emang duitnya dikit, dia lebih cocok ke fitur snack gitu. Tapi kalau duitnya banyak, dia lebih cocok ke fitur beli makan. Mungkin mungkin gitu kali ya. Nah, ini juga sama aja nih kayak tadi. Kayak misalkan ada data baru, tapi dia lebih cocok di fitur X, dia bakal dihitung untuk semakin tinggi nanti skornya gitu. Nah, ini dia untuk step by stepnya. Untuk step by step dalam membangun decision tree ini. Untuk yang pertama itu adalah sebuah data atau route. Terus di dihitung lagi information gain-nya atau di di split lagi, dipisahin apakah dia itu sudah pure atau belum gitu kan. Terus ketika information gain-nya itu ada terus habis itu langsung dipilih fitur dengan information gain. Nah, maksud itu yang paling tertinggi itu dia bakal dia bakal dijadiin apa namanya eh untuk tahap selanjutnya. Terus habis itu baru di splitting. Terus dari di apa namanya, splitting ditanya nih apakah dia sudah pure atau belum? Apakah dia sudah sempurna atau belum? Ketika dia sudah sempurna, ya udah dia bakal jadi lift node akhir. Tapi ketika belum, dia bakal muter lagi ke step 2 terus saya terus kalau misalkan emang dia belum belum pure gitu. Proses ini rekursif diulang terus setiap cabang sampai semuanya jadi left node gitu. Nah, ini untuk studi kasus prediksi siapa yang bakal beli komputer. Untuk root awal
itu kan ada usia. Usianya itu kan ada senior, parubaya sama muda. Nah, untuk yang jadi setiap eh, data dia itu kayak punya fitur masing-masing gitu. Kayak kayak gini nih. Kayak misalkan dia kan parubaya. Berarti dia langsung aja langsung apa namanya langsung langsung beli komputer aja. Nggak usah nggak usah ditanya dia punya student apa, apa namanya dia itu student atau kredit ratingnya itu berapa gitu. Nah, tapi ketika dia senior ditanya nih apa namanya kredit ratingnya itu berapa? Ketika dia fair, ketika dia fair, dia langsung beli. Tapi ketika dia excellent, dia tidak beli gitu. Kan credit fair. Tapi kalau untuk yang muda, yang muda tuh dia cuman aduh, tadi tuh gue tuh inget apa ya? Yang muda tuh dia tuh cuman kayak student doang. Apakah dia student atau tidak? Ketika dia emang student, oh ini fiturnya kayaknya, iya ini ini tuh fitur gitu. Nah, apa fiturnya cuma dua doang kali ya? Gue juga ini sih agak agak bingung. Tapi kalau untuk muda sama apa senior apa emang fitur yang paling cocok tuh si yang kalau yang senior dia cocoknya ke si yang kredit. Kalau yang muda dia cocoknya ke student gitu. Nah, ini ketika dia apakah apakah dia student atau tidak? Ketika iya dia bakal beli, ketika tidak ya tidak gitu. Itu sih. Nah, kalau ini ada data baru usia muda, mak student iya, eh credit fair. Kira-kira bakal ada usia muda, dia student, tapi kreditnya fair. Oh, Berarti kayak bisa banyak banget ya kemungkinan-kemungkinannya ya. iya, ada banyak Maksudnya banget. harus harus kayak ya bisa harus bikin kayak oh dia ini apa enggak? Kalau dia ini berarti ininya ini apa enggak? Kayak pokoknya bakal ada apa faktor-faktornya itu banyak gitu lah. Hmm, I see. Tapi mungkin ketika dia student, usianya muda dan dia excellence, tapi oh enggak mungkin gini. Ketika kan ini kan ada data baru usia muda, terus student iya, terus kredit fair. Berarti otomatis memenuhi memenuhi si yang studentnya sama si yang kredit apa ratingnya dong. Berarti dia bakal beli. Tapi kalau misalkan ada data baru lagi, usia muda, student tidak, sama kredit excellence, berarti dia tidak bakal beli. Karena dua-duanya tidak memenuhi untuk membeli si yang ini. Aduh, 10 menit lagi, Cok. Hmm. Kira satu-satu kali ya. Ini, nah ini keuntungannya kenapa bisa keren banget karena dia itu super gampang dimengerti gitu dan nggak perlu ribet nyiapin data. Dan ini masih banget lagi. Nah ini ada apa namanya bukan cuma buat jawab iya atau tidaknya. Jadi live Akira tuh bisa apa namanya bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk kayak kalimat atau apa itu bisa. What next? Nah, ini kayak misalkan kalau misalkan udah jadi hutan, dia pasti bakal lebih banyak eh, untuk faktor-faktornya lagi. Tapi kalau misalkan emang cuma satu doang, berarti siang faktornya tuh cuma dikit doang kan. Tapi ketika ada pohonnya itu lebih banyak, pasti bakal kalau misalkan datanya itu aneh-aneh kayak kayak macam-macam kayak misalkan datanya tuh bukan berhubungan sama ini, kayak misalkan bukan berhubungan sama si A doang, terus ada yang B juga, ada yang C juga. Tapi ketika decision tree-nya itu banyak atau siang pohonnya itu banyak, itu lebih
lebih apa namanya lebih bagus gitu. Tuh, sekumpulan pohon apa pohon yang voting untuk hasil yang terbaik. Nah, ini untuk yang tadi ini. Terus sih sampai sih. Ada pertanyaan, ada pertanyaan. Abi, yang abi. Oh iya, laporannya masih dibuat ya? Nanti disatuin aja paling ya. Apa dipisah-pisah aja. Apa? Jadi laporannya tuh maksudnya mau dipisah-pisah atau disatuin aja. Jadi kayak satu pembahasan, satu dokumen atau satu dokumen isinya tiga pembahasan. Satu dokumen langsung tiga aja. Satu dokumen tiga. Berarti kayak pembahasan lu di atas pertama, terus kedua Ya. pembahasan Abi. Tapi ini Kayak gitu aja simpel berarti. aja sih, kayaknya mah. Tuh, nggak laporan yang. Oh, Kesimpulan, iya kesimpulan langsung cuman semuanya aja. kesimpulan. Jangan jangan Cuman laporan kesimpulan doang ya. laporan satu-satu ini. Hmm. Gampang kok. Kalau laporan mah tinggal ChatGPT terus tinggal dirubah-rubah, tinggal dipahamin gampang. Aman aja bro. Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan nih, kita stop dulu ya. Karena kan terbatas kan, jadi kita stop dulu. Boleh, boleh, boleh. Sekian kita stop. Oke, nanti eh atau nggak videonya dipisah-pisah aja deh nanti. Apa Jadi video? satu Enggak, pembahasan satu. maksudnya, iya nanti videonya, iya, enggak gini-gini. Satu video itu satu orang yang upload sendiri. Oh gitu. Iya, tapi nanti pakai Zoom masing-masing gitu, ngerti gak? Oh, recordnya Zoom masing-masing. Iya, nih, Oke, oke, oke. jadi kan nanti kan gua kan keluar. Pas gua keluar, Ah, nanti baru pakai Zoom lu, Den. Atau enggak, si Lars dulu ya, berarti pakai Zoom si Lars. ya, Gitu. Oh ya. boleh. Oke, ini berarti langsung gua close aja kali ya. Sabar gua ini dulu. Oh ya,